Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami ucapkan buat Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan di mana saja berada. Hari ini kita akan menikmati kebersamaan dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengantar dalam ibadah kita hari ini yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita persiapkan diri kita. Kita bereskan kehidupan kita agar kita layak untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan mengagungkan namanya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3 ayatnya yang pertama, "Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar." Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca dari Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 sebagai pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Saudara-saudara, bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Bersyukur karena Tuhan mau mengampuni kita dari setiap dosa-dosa kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita awali bagian ini dengan menyanyikan satu pujian, Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama teduh di hadapan Tuhan. Kita mohon agar Roh Kudus mencerahkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan yang agung dan mulia, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan di tengah-tengah peribadatan ini, bersama kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan mengurapi kami, dan Roh Kudus akan mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami yang sulit untuk memahami kehendak-Mu boleh diberikan pencerahan, sehingga firman-Mu kami pahami dengan baik, dan kami pun dapat memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya, dan karena itu biarlah urapan Tuhan pun bekerja baginya, sehingga setiap perkataan dan uraian yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan dan memberkati kami semua. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari dua bagian Alkitab yang saya siapkan, yaitu yang pertama terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Dan bacaan kedua terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai 4. Mari kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan ini dengan Yesus terangkat ke sorga. Demikian lengkapnya firman Tuhan berbunyi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bacaan kedua terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan hanya sekedar mengisi catatan sejarah, dan bukan juga suatu peristiwa yang biasa. Artinya peristiwa yang tanpa makna. Saudara, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini mengandung amanat, mengandung pesan yang penting yang harus diberitakan kepada dunia dan yang harus dunia ketahui. Sebab jika tidak demikian, maka akan rugi dan sulit manusia itu. Lalu pertanyaannya adalah, apa amanat yang terkandung dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu? Atau apa makna, apa pesan penting sehingga peringatan itu perlu dilakukan? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, melalui dua bagian bacaan ini kita akan melihat tentang amanat atau pesan yang penting yang dimaknai di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, saudara, bahwa dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul, dikatakan bahwa ketika Yesus bangkit, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, saudara-saudara, Stefanus pun menyaksikan bahwa ketika dia menatap ke langit saat dia dilempari dan dirajam dengan batu, dia melihat langit terbuka. Dan dia melihat anak manusia, yaitu Yesus sendiri, duduk di sebelah kanan Bapa. Ada apa dengan sebelah kanan Bapa? Saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal penting yang berkaitan dengan duduk di sebelah kanan Bapa. Yang pertama, bahwa sebelah kanan itu adalah tempat bagi orang yang dikasihi. Sebelah kanan itu adalah tempat bagi orang yang disayangi. Hal ini mau memberitahukan bahwa Yesus adalah pribadi yang spesial bagi Sang Bapa. Dia adalah pribadi yang penting, yang dikasihi dan disayangi. Dan karena itu dia ditempatkan
di sebelah kanan Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, seberapa penting dan seberapa dikasihi, seberapa besar sayang Bapa kepada Kristus, kepada Yesus. Saudara, pada saat Yesus dibaptis, dan beberapa bagian Alkitab mengisahkan bahwa ketika Yesus dibaptis, maka ada suara dari sorga yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudara, sebegitu dikasihinya Yesus dari Sang Bapa, sehingga dia diberikan tempat spesial di sebelah kanan. Karena pentingnya keberadaan Kristus, maka saya kira perlu juga kita bersyukur karena boleh mengenal Dia. Kita mengenal Dia yang ada di sebelah kanan Bapa. Hal yang kedua berkaitan dengan sebelah kanan adalah bahwa tempat di sebelah kanan adalah tempat bagi mereka yang pulang dari peperangan dengan membawa kemenangan. Nah, saudara yang kekasih, zaman dulu kalau orang atau utusan atau prajurit atau perwira perang diutus untuk melawan musuh, dan ketika mereka pulang maka akan dilakukan satu pesta. Di saat pesta itulah maka sang pemenang ini ditempatkan di sebelah kanan, diumumkan bahwa dia seorang yang perkasa, dia seorang pribadi yang hebat dan luar biasa. Dan saudara yang kekasih, bukankah Yesus seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang bukan hanya mampu menaklukkan dirinya, tetapi juga dia mampu untuk menaklukkan dan mengalahkan lawannya yang sangat-sangat ditakuti oleh semua orang, yaitu iblis. Bahkan saudara, kesaksian Alkitab mencatat Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa itu, yang naik ke sorga itu, adalah Dia yang mengalahkan maut. Sehingga bagi kita yang percaya, dikatakan bahwa kita harus bersyukur karena maut, kematian telah dikalahkan oleh Kristus untuk kita. Saudara-saudara, sebab itu mari kita teguh berpegang padanya. Kita teguh mengharapkan Dia, sehingga Dia yang dikasihi Sang Bapa, Dia yang adalah pemenang, boleh memberikan keteguhan bagi kita. Yang ketiga saudara, sebelah kanan adalah simbol penyerahan kekuasaan. Saudara yang kekasih, Yesus beberapa kali berkata kepada pengikut-pengikutnya bahwa kepadaku telah diserahkan segala kuasa, kepadaku telah diserahkan kunci kerajaan. Saudara, Dia tidak hanya sekedar mengatakan. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa sekarang Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kekuasaan itu ada di tangannya. Kekuasaan untuk mengalahkan apapun juga. Kekuasaan untuk mengalahkan sakit penyakit. Kekuasaan untuk mengalahkan kelemahan. Kekuasaan untuk mengalahkan ketakutan ada di tangan Dia. Dan karena itu saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang sedemikian berkuasa itu. Dan oleh karena itu saudara, kita maknai peristiwa kenaikan ini dengan ucapan syukur. Yang kedua saudara, apa amanat atau pesan penting yang disampaikan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Yaitu bahwa dalam kitab Injil Yohanes dan kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa ada tugas yang didelegasikan oleh Yesus untuk dikerjakan oleh manusia. Apa tugas itu saudara? Tugas itu yaitu memberitakan kabar baik.
Tugas untuk memberitahu kepada dunia bahwa ada kabar sukacita. Saudara, waktu murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus sedang menatap ke langit dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, maka tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih dan memberi pesan bahwa jangan cuma menatap ke langit, pergi dan sampaikan berita baik itu. Saudara-saudara, berarti bahwa pribadi yang naik itu adalah pribadi yang punya pekerjaan spesial, yang punya pekerjaan yang besar, yang harus didelegasikan kepada murid-muridnya. Tugas untuk memberitakan kabar baik. Saudara, kabar baik apa yang diberitakan Yesus? Kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, bahwa Yesus sedang dan sudah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapa banyak tempat. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Saudara, tetapi yang menjadi persoalan adalah siapa yang disediakan tempat. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka yang percaya. Artinya bahwa siapa yang percaya kepada Kristus, maka mereka punya tempat di sorga yang sedang disiapkan oleh Yesus, yang sudah dipersiapkan oleh Yesus. Jadi tempat yang disediakan itu diperuntukkan bagi siapa yang percaya. Oleh karena itu, saudara, bersyukur kalau kita percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena kita sudah punya tempat yang disediakan, yang disiapkan oleh Yesus di sorga. Sorga adalah tempat yang terbaik. Perhatikan kata kamu dalam ayat yang pertama. Kata kamu menunjuk kepada orang percaya dan bukan pada semua orang. Hanya kepada mereka yang percaya. Oleh karena itu, saudara, kita yang percaya, kita punya tempat yang terbaik. Tempat yang disiapkan oleh Yesus bukan tempat yang biasa, saudara. Tempat yang indah, yang kalau kita mau lihat keindahannya dalam kitab Wahyu itu tercatat dengan jelas, saudara. Begitu megahnya tempat itu. Saking megahnya, saudara, tak terkatakan kemegahannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, karena itu pegang teguh iman dan keyakinanmu supaya engkau tidak gelisah, tidak takut meskipun virus menebar kemana-mana dengan cepat, menakutkan dan menggoncangkan banyak orang. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, kalaupun Tuhan izinkan kita meninggalkan dunia ini dengan cara apapun juga, kita sudah punya tempat di sorga. Yang kedua, saudara, bahwa amanat atau pesan untuk memberitakan kabar baik atau kabar baik yang perlu disampaikan adalah bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan, Tuhan Yesus merintis, Tuhan Yesus menunjukkan jalan bagi manusia. Ayat yang keempat dalam kitab Injil Yohanes dikatakan di sana bahwa supaya kamu tahu jalan ke situ. Kenapa Tuhan pakai kata jalan? Saudara, jalan adalah sarana yang menghantar seseorang kepada tujuan. Nah, karena itu Yesus pun dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan. Tidak ada jalan lain, tidak ada petunjuk lain yang membawa orang kepada kekekalan. Hanya Yesus." Karena itu dia katakan, "Akulah jalan." Berita baik ini disampaikan kepada kita. Berita baik ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini bukan kebetulan sedang beribadah bersama dan mendengarkan firman Tuhan ini. Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebenarnya yang benar adalah akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Artinya apa, saudara?
bagi siapa yang sedang berusaha mencari jalan menuju ke sorga. Hari ini berita baik disampaikan kepada saudara bahwa datang pada Yesus. Terima Dia, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau menemukan jalan yang benar, jalan yang tidak akan membawa kepada kebinasaan, jalan yang tidak akan membawa kepada maut, tetapi jalan yang membawa kepada kekekalan di sorga. Yesus juga berkata, akulah kebenaran. Banyak orang sekarang sedang mencari kebenaran. Pesan baik adalah Yesus sedang mengatakannya kepadamu hari ini, bahwa Dialah kebenaran itu. Kebenaran yang lain adalah kebenaran yang tidak membawa kepada kekekalan. Hanya kebenaran di dalam Kristus yang membawa kepada kekekalan. Karena itu, jika hari ini saudara sedang mencari kebenaran, maka dengar baik bahwa kabar baik itu tersampaikan kepada saudara. Datang kepadanya, terima Dia, jadikan Dia sebagai penuntun hidupmu, maka engkau menemukan kebenaran yang sejati. Dan yang ketiga saudara, bahwa Yesus berkata, akulah hidup. Saudara, bukankah semua orang ingin hidup? Khairil Anwar pernah berkata dalam puisinya bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lalu, 1000 tahun lagi. Adakah manusia yang bisa hidup 1000 tahun? Enggak ada saudara. Tapi itulah sebuah ungkapan kerinduan yang bahkan kalau kita orang percaya, kita mengharapkan kehidupan yang ada pada kekekalan tanpa batas, dan kehidupan itu ada di dalam Kristus. Kabar baiknya hari ini yaitu bahwa jika engkau saat ini sedang mencari hidup yang sesungguhnya, maka kabar baik itu engkau dengarkan hari ini. Tuhan sedang menyampaikannya kepadamu dan mengajak engkau menerima Dia supaya engkau menemukan hidup yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara, pentingnya kenaikan Kristus ke sorga adalah supaya kita mendapatkan kabar baik itu. Karena itu, jika hari ini kita merayakan berita baik ini, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka biarlah kita senantiasa taat dan tunduk kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu sebab di peristiwa kenaikan Kristus ke sorga yang hari ini kami rayakan, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dituntun kepada kehidupan yang benar itu, yaitu kehidupan yang ada dalam Kristus, sehingga kami boleh hidup dalam ketenangan, tanpa kekhawatiran, sebab semuanya pasti bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami syukuri firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, dan dengan semua orang percaya yang ada di semua tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal.
Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dunia karena dilanda oleh virus corona, kami boleh memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah maknanya kami syukuri, sehingga kami boleh selalu hidup dalam ketenangan. Ya Tuhan Bapa di sorga, di tengah-tengah peribadatan hari ini, kami mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini sedang dalam kelemahan fisik. Tuhan, Engkau tolong mereka. Biarlah kelemahan fisik tidak membuat iman mereka gugur. Mereka tetap percaya bahwa janji pertolongan-Mu kekal dan tak berubah, sehingga mereka ditopang dalam menghadapi kenyataan yang berat ini. Apapun bentuk penyakit mereka, kiranya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup untuk memulihkan kondisi mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain, kami percaya Tuhan beserta dengan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi umat-Mu yang sedang bergumul dengan ekonomi rumah tangga, karena situasi yang tidak menentu, sehingga ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencaharian. Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami hidup dalam ketakutan, sebab Tuhan berkata bahwa kami akan dicukupkan, karena Tuhan sumber hidup yang menjanjikannya bagi kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi anak-anak sekolah yang tidak bisa bersekolah di tempat pertemuan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Mereka boleh belajar di rumah dengan tekun, dan biarlah mereka tidak ketinggalan dalam belajar mereka. Kami berdoa kepadamu buat orang tua yang tidak bersama-sama dengan anak-anak mereka. Tuhan, tolong mereka, teguhkan hati mereka, bahwa meski berpisah tempat, tapi biarlah kasih tetap terjalin dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja dalam upaya memberikan pelayanan maksimal bagi jemaat. Hari-hari ini harus menggunakan media. Tuhan, Engkau tolong kami semua agar upaya untuk memberi pelayanan bagi jemaat berjalan dengan baik. Media-media yang digunakan kiranya diberkati Tuhan, dan biarlah melalui media-media tersebut jiwa kami semakin dikenyangkan, karena ada mana baru yang kami dapatkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang akan membawa keluarga-keluarga Kristen untuk semakin taat bersekutu, yaitu bahwa ada mezbah keluarga yang terus dibangun. Terima kasih buat semua mezbah yang terus berjalan, dan Tuhan memberkatinya sehingga menjadi kesempatan bagi kami untuk terus saling menopang antara suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa memohon, biarlah Tuhan yang menolong untuk semua yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan kondisi bangsa kami yang diserang oleh virus corona. Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah, semua petugas kesehatan diberikan perlindungan oleh Tuhan. Mereka juga perlu untuk waspada, berhati-hati. Mereka menggunakan alat-alat pelindung secara benar supaya mereka terhindar dari penyebaran virus yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah, biarlah mereka mengelola semua keuangan yang disiapkan untuk membantu penanganan penyebaran virus ini. Tuhan memberi kejujuran
bagi semua yang mengelola keuangan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI Polri dan Satpol PP. Tuhan berkati mereka dalam upaya menegakkan aturan, agar mereka dengan bijaksana bertindak supaya tidak menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk semua masyarakat agar tetap tenang, mengikuti setiap petunjuk, tidak memaksakan diri, supaya penyebaran virus ini dapat segera diatasi, dan kalau Tuhan berkenan dapat segera dihentikan. Tuhan Bapa di sorga, kami percaya Engkau juga akan memberkati orang-orang tua kami dan anak-anak kecil yang rentan dengan penyebaran virus ini. Mereka berlindung pada Tuhan sebagai perlindungan yang abadi. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya masyarakat yang merasa sudah terpapar tidak perlu malu dan takut. Mereka datang dan memeriksakan diri supaya mereka boleh segera ditangani dan penyebarannya tidak semakin meluas. Bapa di sorga, kami doakan untuk Kabupaten Toli-Toli, biarlah kami tetap tinggal tenang, aman, penuh sejahtera dan sentosa. Kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati, kami saling melindungi supaya kami hidup tenang. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kebutuhan pokok. Tuhan memberkati, kiranya di daerah-daerah dan secara khusus Toli-Toli semua dapat tercukupkan, sehingga masyarakat tidak perlu resah dengan kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat anak-anakmu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati mereka, berikan umur panjang, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, dan mereka terus memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini sebentar akan dilaksanakan baptisan bagi anak Tuhan yang dengan kerelaan mau mempersembahkan hidupnya kepadamu. Tuhan berkati hamba-Mu Devi yang akan menerima sakramen baptisan. Biarlah Tuhan memberkati dia dan masa depan dia, Tuhan yang menjaminnya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Dengar dan sempurnakanlah, karena kami sudah sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 326. KPPK 326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Yang susah dihiburkan, jadikan aku saluran berkat dan
beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan kasih hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyediakan kami berkat. Dan karena itu dalam peribadatan kami hari ini, kami memberikan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami dan rasa terima kasih kami atas semua berkat-berkat-Mu bagi kami. Biarlah Engkau memberkatinya, sehingga boleh menggerakkan roda pelayanan kemanapun benda-benda ini dipergunakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam penutup ibadah kita hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita melakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber damai sejahtera itu, kiranya memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, serta memberkati kesaksian dan pelayananmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan tentunya jemaat mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan selamat menikmati pemaknaannya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.